Dan sampai sekarang itu masih ada di Ceras di Tasikmalaya, itu masih saya gunakan. Udah 4 tahun itu masih oke. Di Sipak itu udah terjual 2.000 unit. Nah, satu mimpi udah terwujud. Lalu mimpi apa lagi? Saya ingin punya, kalau dulu saya punya mobil-mobilan, sekarang pengen punya mobil listrik. Pengen punya mobil listrik. Nggak usah cemas adik-adik. Mobil listrik itu, pernah tahu mobil ini kan? Tamiya tahu kan? Ya. Mobil listrik itu hanya Tamiya yang dibesarkan. Sama kayak gimana isi perut Tamiya itu, itulah isi perut mobil listrik. Ada baterainya, ada dinamonya, ada ECU-nya untuk mengatur berapa arus dan tegangan yang dimasukkan ke dinamo tadi. Nah, ini isi perutnya Tamiya kan? Sama, mobil listrik pun juga seperti itu. Hanya apa yang diganti? Mesin untuk menggerakkan gearbox itu diganti dengan dinamo. Tangki minyak diganti dengan baterai. ECU diganti dengan inverter. Hanya itu saja. Sisanya sama dengan mobil biasa. Kalau ada itu cuma kayak aja. Yang prinsip penggeraknya sama persis dengan Tamiya. Jadi jangan takut kalau orang bicara mobil listrik, mobil tenaga matahari dan segala macamnya. Mobil tenaga matahari itu nggak lebih nggak kurang. Tenaga matahari itu hanya untuk mengisi baterai. Tetap aja mobil tenaga matahari yang kita sebut itu, dia pakai dinamo, pakai baterai, pakai inverter. Lalu dari mana energinya untuk mengisi baterai ini? Dengan panel surya, itu aja. Jadi jangan takut ketika orang berbicara, wah mobil tenaga matahari, mobil tenaga listrik. Tamiya yang dibesarkan, itu aja. Tamiya yang dibesarkan. Jangan takut adik-adik. Kalau kalian bisa menguasai bengkel dinamo, kalian itu sudah menjadi engineer dunia. Pasti itu. Nah, sulitkah perancangan mobil listrik itu? Tidak. Merancang motor listrik itu nggak sulit. Ini komponen Tamiya ya, kalau dipecah itu yang dinamo Tamiya itu, kalau dipecah semuanya itu komponennya. Nah, yang sulit ini teknologi produksi ini. Bagaimana membuat komponen sebanyak ini menjadi murah? Kalau untuk menggambarnya dengan SolidWorks, dengan AutoCAD, dengan atau gambar tangan, adik-adik bisa. Belajar bisa. Biasanya kalau adik-adik pergi ke bengkel dinamo untuk melilit itu bagaimana? Sambil pegang inti kan? Sambil memegang besinya. Lalu kita lilit di besinya. Tapi dengan cara yang saya tawarkan ini adalah dimana kita melilitnya itu di bagian kiri bawah itu ya, kanan kiri bawah itu ya. Itu kita melilitnya di sebuah selongsong plastik dulu. Setelah itu baru dicolokkan ke roda-roda gigi tadi itu. Lalu setelah itu jadinya seperti apa? Nah, setelah dicolokkan semuanya jadi dinamo. Dengan ini kita sudah bisa menggerakkan mobil listrik, sepeda listrik, pembangkit listrik, tenaga air. Kalau di depan rumahnya ada selokan yang kencang, tinggal bikin kincirnya, sambung dengan ini. Jadi tenaga listrik. Jika angin di rumahnya kencang, bikin kincir angin, jadi tenaga listrik. Nanti untuk yang lebih detailnya, silakan adik-adik setelah lulus dari sini yang ingin datang belajar ke tempat saya, silakan datang. Saya punya tempat di Tasikmalaya itu yang memberikan pendidikan gratis untuk anak-anak Indonesia yang semuanya siapa saja yang mau sungguh-sungguh belajar ingin membangkitkan listrik, membuat teknologinya, datang ke tempat saya. Cukup modal selimut aja lah. Ketika dingin, karena di sana pinggir pantai. Nanti yang lain-lainnya biasa yang dipikirkan. Nah, lalu kita akan bicara tentang mobil listrik. Ini adalah mobil listrik bikinan saya bersama teman-teman saya di Yogyakarta. Tim kami namanya Kubu-Kubu Malam. Orang berpikir, wah Kubu-Kubu Malam itu apa itu? Siapa yang menjelek-jelekan nama Kubu Malam? Nama itu adalah nama indah. Maka kami akan melahirkan karya yang indah dari nama tersebut. Banyak orang yang namanya bagus sekali, namanya Ahmad Fotonah gitu, tapi pekerjaannya berat.
Ini cerita tentang mobil listrik di Indonesia. Awal saya mengembangkan mobil listrik ini adalah di Jepang. Saya bersama tim limansnya. Tim limannya dari Tokaidai namanya. Tokaidai itu sebuah universitas Tokai di Jepang yang mempunyai tim balap Liman 24 hour, 24 jam. Dan saya diminta oleh Profesor Hayashi ini untuk mengembangkan mesin mobil listrik untuk mobil balapnya. Ini saya lagi menguji mesin mobil listrik bersama Profesor Hayashi. Namun di tengah pengembangan ini saya dipanggil ke Indonesia oleh Pak Dahlan Iskan untuk, Greg, udah cukup Anda berjuang untuk Jepang. Negeri Anda juga membutuhkan Anda. Siap Bapak. Kalau negeri yang memanggil saya akan pulang. Jadi di tahun 2012 itu saya pulang, saya bawa teknologi ini. Dan jangan cemas adik-adik, mesin mobil listrik itu bisa dibikin di atas meja. Itu. Saya lagi bikin mesin mobil listrik ini. Kalian hanya ditakut-takuti saja. Oh, bikin mesin mobil listrik itu harus profesor, harus doktor. Enggak. Hei, saya tunjukkan, mesin mobil listrik itu saya sendiri ngerjainnya dari awal sampai akhir. Pakai tangan aja semua. Tinggal bikin gambar, analisa, lalu bikin di tempat stamping kita bikin stackingnya itu. Yang seperti angkur yang di dalam dinamo Tamiya itu, susun, rapi, bilas. Setelah selesai lalu kita lilit dengan kabel yang gede segede gini. Itu melilit kabel tembaga pun. Ada yang pernah melilit kumparan di sini? Ada nggak? Nggak ada. Tembaga itu segede isi pensil itu, bayangin ya untuk besi ya, untuk membengkokkannya susah sekali kan. Jadi ada cerita ketika saya bilang sama Pindad bahwa ini bisa dibikin. Pindad itu adalah BUMN yang membuat peluru, membuat pistol, membuat tank, membuat generator besar di Bandung. Ketika saya bilang, mereka bilang, Pak Riki, gimana cara bikin mesin mobil listrik ini Pak Riki? Kami sudah bisa bikin mesinnya KRL. KRL itu kereta. Untuk satu gerbong itu kita pakai yang 150 kW, 150 kW Pak Riki. Oh iya, berapa beratnya? 700 kg. Enggak mungkin dinaikkan ke atas mobil 700 kg. Pak Riki inginnya berapa? Saya ingin beratnya itu cuma 20 kg. Oh nggak bisa, nggak mana bisa. Benda sekecil itu menggerakkan mobil. Bisa. Saya bikinkan untuk mereka mesin mobil listrik dengan berat 12 kg. Itu sudah penemuan dunia, tapi orang Indonesia nggak sadar. Oh bagaimana melilitnya Pak Riki? Lalu mereka melilit kawat tembaga yang lebarnya itu 5 mili, tebalnya itu 1 mili, keras sekali. Kalau diketuk sama palu, nggak bisa, bengkok-bengkok lagi, balik lagi. Bagaimana caranya nih Pak Riki? Udah 2 hari kita melilit nggak bisa. Karena kita nggak bertanya kepada yang punya ilmunya. Maksudnya kepada yang punya ilmunya itu siapa? Tuhan. Saya itu mendapatkan ilmu itu bagaimana? Ditanya sama atasan saya, kamu pernah nggak bikin mesin mobil listrik? Enggak pernah. Kamu pernah nggak melilit tembaga sebesar itu? Enggak pernah. Lalu kenapa kamu yakin-yakin saja untuk bikin mesin mobil listrik? Ya karena saya bertanya kepada yang punya ilmunya, kepada Tuhan. Bagaimana cara kamu melilit tembaga? Nanti akan diberitahu sendiri. Lalu saya coba melilit tembaga itu. Memang keras, kuasa palu, nggak bisa, kacau. Lalu saya pakai sarung tangan yang dari ketokan itu untuk gotong royong, tahu nggak? Nah, dengan sarung tangan itu sambil bertanya saya sama Tuhan, gimana ini kok? Wah, lilitannya kabelnya besar sekali. Sambil elus-elus tembaga tadi itu, tembaganya besar sekali ini, susah sekali melilitnya. Padahal saya harus menyelesaikannya besok. Ternyata karena saya mengelus-elus tembaga tadi itu, ini tetoro, ini tembaga. Saya elus-elus, temperaturnya naik menjadi mendekati 50 derajat. Tembaganya jadi lunak. Wih, bengkok. Langsung kelilit deh. Setelah ini saya pakai elus-elus saja melilitnya. Ya kan? Kita bertanya pada Tuhan, itu kelebihan kita. Orang Jepang sibuk bagaimana menarik kuat-kuat, lalu dipalu, tok. Saya gimana? Saya cuma gini-gini aja. Set. Kenapa? Karena kita
artinya yang surat Al-Alaq itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang ayat kelimanya apa? Ada nggak itu ayat kelima surat Al-Alaq? Ada yang ngomong surat Al-Alaq nggak sih? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akbar. Apa lagi? Alam fil kalam itu kan yang ngajarin apa? Mengajarkan ilmu. Yang ngajarin ilmu itu ya Tuhan. Tinggal ke sana aja. Jadi sebenarnya adik-adik, permasalahan Anda itu adalah permasalahan hati. Permasalahan hati. Orang ini semuanya itu diciptakan untuk pintar. Permasalahannya itu adalah ilmu itu adalah titipan yang hanya akan menitipkan diri kepada wadah-wadah yang siap menampungnya. Wadah-wadah kalian ini, mohon maaf, wadah-wadah yang tidak siap menampungnya. Wadah-wadah yang tidak siap menampung ilmu itu. Kenapa? Wah, kami sudah belajar pariki tapi gak masuk ke dalam kepala. Kalian datang tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan niat membahagiakan orang tuanya, tidak dengan niat menghormati gurunya. Begitu juga gurunya mungkin belum sungguh-sungguh bahwa saya hanya menyampaikan ilmu kepada anak-anak yang akan mengemban amanah bangsa. Adakah kita yang masuk ke dalam kelas itu dengan hati senang, dengan hati bahagia? Cak, bismillah, saya akan mendapatkan ilmu untuk masa depan saya. Maka tunjukkan apa sih arti kita berdoa setiap hari, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sementara kita nggak tahu, kita nggak mohon, kita hanya mengucapkan berulang-ulang aja. Pahami setiap kata-kata itu, maka ilmu akan menetapkan diri. Hanya membersihkan wadah. Bersihkan wadah dalam hati kalian bahwa ilmu ini Tuhan, saya ingin ilmu ini supaya ini bermanfaat. Maka kalian akan diberi petunjuk. Maka ilmu itu akan menitip semuanya. Akan menitip. Dan begitu juga dengan saya ketika mengerjakan. Saya nggak bilang bahwa saya itu seorang alim atau apa, tapi saya sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Itu aja kuncinya. Artinya apa? Mesin mobil listrik itu bisa dibuat di atas meja. Itu tolong kalian ingat itu ya. Nah, ini adalah mesin mobil listrik pertama Indonesia yang saya buat di tahun 2012. Jadi ada ceritanya. Di tahun 2012 itu saya dibawa ke Gedung Agung di Yogyakarta bersama 38 orang rektor seluruh Indonesia dengan 10 orang menteri. Dan saya itu dibawa sama Pak Dahlan Iskan. Brik, Anda ikut. Wah, ngapain saya rapat dengan Presiden, Pak? Pokoknya Anda ikut aja lah. Pokoknya Anda nanti ngomong depan Presiden. Ngomong apa, Pak? Ngomong apa yang Anda ingin omongkan. Siap. Lalu saya mendengarkan, saya itu nggak dikasih duduk, saya duduk di pojok. Orang-orang berdasi itu duduk dalam forum lingkaran mengelilingi Bapak Presiden semuanya. Lalu mereka memaparkan rencana. Bagus, rencana sebuah negara untuk mengembangkan mobil listrik. Lalu mereka rencana, wah, kami seluruh rektor-rektor universitas seluruh Indonesia, Bapak Presiden, karena menganggap teknologi ini adalah teknologi penting, maka kami merencanakan seperti ini. Akan membuat maju negeri ini, bla 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 bla. Kami akan membuat di tahun 2012 ya, kami akan membuat dinamo penggeraknya di tahun 2014, membuat prototipenya di tahun 2017, produksi masalnya, wih, tahun segitu kita tunggu. Udah dibuang orang. Lambat sekali dalam hati saya. Saya tetap berdoa, berikan kesempatan saya berbicara Tuhan. Berikan. Itu saya hanya dijaga sama Pas Pampres. Kenapa? Penampilan saya seperti ini nih. Baju keluar, pakai sepatu kayak gini, celana saya gulung. Bukan saya tidak menghormati, saya pengen melawan apa yang ada di sini. Bahwa tidak selamanya seperti itu. Yang paling utama itu nama itu. Lalu dapatlah kesempatan itu pada saya. Bapak Presiden bertanya, telah selesai pemaparan dari tim Ristek dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, adakah menteri lain yang ingin ngomong? Memberikan pendapat? Padahal langsung mengatakan, Bapak Presiden, saya ingin bicara. Apa? Saya ingin kenalkan 5 orang anak bangsa yang ingin ikut serta dalam pengembangan mobil listrik ini. Dipanggilkan satu-satu. Sampai lagi giliran saya. Apa yang saya ucapkan? Alhamdulillah. Ya, apa yang saya ucapkan? Bapak Presiden yang terhormat, di tahun 2012 bulan 5 itu ya, saya masih ingat tanggalnya, tanggal 25 Mei tahun 2012. Saya dapat kesempatan ngomong itu jam 4 sore. Setelah duduk 1,5 jam dengerin pemaparan yang bikin saya ngantuk.
bukan karena sosokan. Lalu saya berdiri, saya bilang sama Bapak Presiden, kunci dari teknologi mobil listrik itu adalah dinamonya, baterainya, dan ECU-nya. Dan saya tidak membahas yang saya tidak bisa, Bapak Presiden. Saya bisanya membuat dinamonya. Saya yang akan pertama. Jika semua rektor ini berencana membuat di tahun 2014, berikan kepercayaan kepada saya untuk membuatnya dalam 3 bulan. 3 bulan saya janjikan Bapak Presiden. Bapak Presiden itu lagi duduk langsung berdiri. Saya orangnya tidak sabaran. Kalau Anda bilang 3 bulan, saya minta 2 bulan. Saya lakukan, Bapak Presiden. Anda minta 2 bulan, saya lakukan. Cukup, demikian pemaparan saya, terima kasih. Saya akan buat 2 bulan. Seperti itu saya. Lalu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah Mission Impossible, Ghost Protocol. Bagaimana caranya? Langsung saya lakukan perancangan mesin mobil listrik itu. Bagaimana cara mewujudkannya? Di Indonesia itu belum ada untuk peralatan-peralatan membuatnya. Lalu saya pergi ke Jepang. Saya pesan dengan nama pribadi mesin tadi. Peralatannya itu semua gambar-gambar saya pesan. Padahal itu membawanya nggak bisa. Membawa besi 12 kg. Saya bawa dalam tas. Dalam tas masuk ke dalam pesawat. Gimana caranya? Dia minta tolong lagi sama Tuhan. Siapa penguasa dunia ini? Kalau penguasa pesawat mungkin orang Jepang. Tapi penguasa dunia siapa? Tuhan. Tanggal 19 Juli itu, tanggal 19 Juli ketika sampai, saya tahu seandainya ketahuan oleh perusahaan saya memesan mesin ini yang belum dipatenkan, saya itu tertangkap dengan hukum arbitrari internasional sebagai penjahat mencuri teknologi. Tapi walaupun dengan seperti itu, saya tetap ini demi negara. Yang memikirkan saya atau yang merancang saya kok cuma status saya sebagai karyawan perusahaan. Gak apa-apa. Jika ini demi negara, akan saya lakukan. Ketika mesin itu selesai, langsung saya bawa pulang ke Indonesia. Pertama yang paling deg-degan itu adalah lewat X-ray di Jepang. Biasanya sudah 10 tahun saya di Jepang itu. Biasanya saya selalu nyangkut. Saya selalu nyangkut imigrasi. Selalu diperiksa, entah apa lalu saya, entah apa tampak saya. Karena saya selalu, waktu itu rambut saya masih panjang, seginilah kan. Selalu saya kena periksa sama bea cukainya Jepang. Tapi pas hari itu, karena saya sepanjang jalan berdoa aja, loloskan Tuhan, lolos. Naik pesawat, oke, lolos naik pesawat ini, nggak terdeteksi. Yang paling berat itu adalah bukan melewati bea cukainya Jepang, tapi bea cukainya Indonesia. Apapun yang berbau duit pasti ketangkap sama mereka. Apalagi saya membawa mesin. Lalu bagaimana? Saya udah ngomong sama istri saya, seandainya saya tertangkap di sini, kamu anggap kamu nggak kenal saya, kamu lewat saja. Saya bilang sama istri saya, itu yang saya ucapkan. Ini saya membawa alat yang kalau ketahuan pasti ketangkap. Kalau ketangkap pasti kebuka alat ini itu apa, pasti dilaporkan dari mana datang membawanya, pasti ini akan menjadi perkara demo. Oleh karena itu saya sudah pesan sama istri saya, seandainya saya tertangkap nanti di X-ray, kamu lewat saja, anggap gak kenal dengan saya. Tapi saya tetap berdoa, Tuhan, tolong saya, tolong. Lalu bagaimana caranya? Tadi itu ternyata memang benar. Ada cara yang lebih lain lagi ketika Tuhan ingin menyelamatkan. Tiba-tiba ketika saya akan memasukkan tas saya ke atas X-ray, Bang, ini diperiksa ya Bang? Iya, periksa semuanya. Baru saya akan naruh. Ternyata datanglah rombongan teman-teman kita yang bermata sipit dari Taiwan dengan pesawat Cathay Pacific. Wah, rame-rame, dia bawa koper banyak-banyak. Tentu saja bea cukai melihatnya apa? Bang, keluarin tuh. Ini lagi rame ini. Udah lewat aja. Alhamdulillah saya nggak diperiksa jadinya. Kenapa? Rombongan teman-teman yang dari Cina, orang-orang pergi wisata itu, yang orang-orang Cina kan banyak datang di Indonesia, bawa koper yang lebih besar-besar lagi. Itu lebih enak daripada koper saya yang satu kecil gitu. Paling dibongkar koper kamu keluarnya berapa? Itu rame. Ya itu sebenarnya bercanda aja ya. Tapi yang jelas saya diselamatkan.